Kebanyakan dari kita itu ya senang sekali melimitasi diri sendiri dengan menjalani hidup hanya terbatas dari pengetahuan kita yang terbatas. Makanya ketika ada sesuatu ya yang di luar dari pengetahuan kita tersebut ya, kita udah panik duluan. Dan akhirnya kita tidak bisa terbuka pada peluang yang lebih besar yang membuat kita bisa hidup dengan lebih baik ya, dengan lebih mudah dan menyenangkan. Padahal sebenarnya gampang banget ya, semua itu hanyalah tinggal dilepaskan, karena itu hanyalah emosi, pikiran, perasaan, dan keyakinan yang membatasi yang bisa dilepaskan dengan mudah. Kalau misalnya kamu memang tertarik untuk bebas dari semua itu, kamu ada di tempat yang tepat. Saya Adelia, saya healing coach dengan menggunakan Sedona Method. Saya adalah satu-satunya instruktur resmi di Indonesia yang disertifikasi langsung oleh Sedona Training Associates. Saya membagikan caranya untuk melepaskan emosi dan keyakinan negatif yang bikin kamu gak bisa hidup bahagia. Nah, salah satu cara ya kita melimitasi diri sendiri ya adalah urusan bahasa ya. Kalau di channel ini ya, saya banyak sekali mungkin mencampurkan bahasa Indonesia ya dengan bahasa-bahasa lain ya, yang paling banyak tentu saja adalah bahasa Inggris ya. Nah, banyak sekali dari kamu ya yang komplain ya dan bilang kalau seandainya ini kan channel untuk orang Indonesia, kenapa nggak bicara bahasa Indonesia? Terus melimitasi diri sendirinya itu dengan merasionalisasi ya dirinya dan bilang bahwa bahasa Indonesia tuh nggak kalah loh dengan bahasa luar ya. Bullshit seperti itu ya yang kamu tanamkan, keyakinan yang kamu tanamkan ke dalam diri kamu sendiri ya, sehingga akhirnya kamu tidak bisa belajar. Kan kalau seandainya kamu mau terbuka ya sebenarnya gampang ya. Kalau zaman sekarang itu kan sudah ada banyak sekali translator mandiri ya yang bisa dengan mudah menerjemahkan itu semua. Tapi karena kamu sangat bangga dengan keterbatasan kamu ya, maka kamu akan terus melimitasi kamu dengan cara seperti itu ya. Jadi diri kamu itu semakin lama semakin sempit ya. Akhirnya seperti saya selalu bilang ya, bodoh itu adalah pilihan. Karena source-nya, sumbernya itu sudah ada sebenarnya, tapi kamu nggak mau melihatnya saja ya. Jadi kamu lebih tertarik pada, saya mengutip Tanti ya, salah satu sahabat kita ya, yang mengatakan bahwa banyak orang lebih tertarik pada mentor-mentor atau coach-coach atau pelatih-pelatih abal-abal ya, yang menggunakan bahasa-bahasa yang merakyat ya, disangkanya itu lebih powerful ya. Padahal namanya juga abal-abal, palsu ya. Tapi kamu lebih memilih itu ya karena energi kamu memang terbatas ya, tidak mau terbuka untuk sesuatu yang lebih besar ya. Nah, hari ini ya saya ingin menunjukkan kepada kamu ya bahwa banyak sekali teman-teman ya yang memang mau belajar ya itu bisa sangat sukses ya. Salah satunya adalah Henny ya. Henny ini kalau seandainya banyak banget kan teman-teman kita ya yang bilang ya, Coach Lia itu kliennya emang orang kaya yang anaknya sekolah di luar negeri ya, yang memang sukses dan lain-lain ya. Pokoknya berdasarkan pengetahuan dia yang terbatas gitu ya. Jadi makanya sebabnya kliennya hanyalah khusus untuk orang-orang kaya ya. Kalau kamu nggak tahu ya, klien saya itu banyak ya. Ada tukang nasi goreng yang jualan di pinggir jalan, itu coaching klien ya, bisa bayar saya ya. Tukang bakso ya, tukang bakso dorongan ya, driver ojol ya, tukang urut ya, petani, pekerja kebun ya, banyak banget ya teman-teman yang menurut masyarakat ya, menurut mungkin kamu sendiri ya, bahwa itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang terbatas, tapi mereka mau bantu diri sendiri ya, akhirnya menjadi sangat sukses ya bersama kita tentu saja di dalam energi yang luar biasa powerful ini ya. Salah satu yang mungkin kamu nggak nyangka ya adalah Henny. Henny ini adalah tukang daging ya di salah satu pasar di Subang ya, walaupun Henny juragan juragan daging gitu ya, tapi untuk kebanyakan orang mungkin kerjanya di pasar gitu ya. Jadi Henny ini ya sangat senang justru mendengar video-video saya dengan pasangan saya Matis yang
isinya tentu saja berbahasa Inggris ya. Menurut Henny, karena nggak ngerti, pikirannya diam, tidak berusaha mencari tahu, dan akhirnya energi yang disalurkan di dalam video itu membantunya untuk melakukan releasing sehingga Henny jadi lebih tenang ya. Kita tunggu cerita Henny dulu yuk ya, supaya bisa membuka pikiran kamu ya, bahwa kamulah sebenarnya yang membatasi diri kamu sendiri ya. Jadi nggak usah heran ya teman-teman, kalau saya selalu bilang hidup kamu gitu-gitu aja. Kita tunggu Henny dulu yuk. Halo Henny, Halo, agak kurang turun kameranya. Kurang kurang kelihatan turun. wajahnya. Kurang kelihatan Gini, wajahnya. Mantap, luar biasa. Alhamdulillah. ya, serba terbatas, tapi yakin aja deh. Mantap, luar biasa. Ini dia ya ciri-ciri orang yang mau bantu diri sendiri ya, nggak manja ya. Dimanapun oke ya Henny ya. Silakan Henny, kita lagi cerita ya, kebanyakan orang membatasi dirinya sendiri hanya karena nggak bisa bahasanya gitu. Sementara kalau Henny malahan seneng dengerin video saya sama Matis ya. Kan udah bener-bener yang lagi ada jatuh lah ya, gitu. Ngeklik ini, gitu. Kan tadi namanya Sedona Method tuh, kayak apa ini gitu ya, lucu gitu. Nah udah gitu, kan langsung klik aja tuh, nggak mikir apa-apa gitu. Nah pas diklik tuh kan ada yang berbayar 20.000 ya, nggak sempet lihat-lihat yang apa. Langsung klik aja gitu, sok tahu gitu. Padahal saya nggak ngerti. Loh, kan tiba-tiba langsung ke itu ya, ke apa, Dana gitu ya. Nah udah gitu, loh kok kayaknya enak gitu. Maksudnya enak tuh gini, kan aneh gitu ya, bagi saya nggak tahu ya kalau yang aneh gitu. Saya kan lagi, kalau kata orang Sunda mah lagi riuh lah ya gitu, lagi pabelit kemana-kemana gitu. Nah udah gitu, belum berapa hari saya so tahu lagi, pindah lagi ke yang yang dari sadar memberi ke sadar gembira gitu. Terus pas, pokoknya dalam kurang dari 1 bulan saya udah pindah member tuh udah 3 kali sampai akhirnya mentok di kebebasan. Nah udah di kebebasan tuh aneh ya, ini apa, tapi masih tetap yang kayak gini, ini sudah metode gitu, kayak lucu deh kayak gitu, saya nggak ngerti. Nah terus saya belajar. Nah saya belum beli rekamannya itu, cobain terus. Nah di situ saya juga nggak ngerti ya, apa ini sihir atau apa, nggak ngerti lah ya. Yang jelas saya sih nggak ngerti ya, cuman karena mungkin kalau ibarat kolam tuh ya, saya tuh kolamnya udah penuh sampah banget gitu, udah penuh lumpur banget gitu ya. Terus eh, ah, kok bisa segininya? Padahal kan cuman kalau kita pakai yang 9 dasar tuh kan paling berapa, setengah jam juga kurang lah ya. Tapi kok bisa yang tiba-tiba sampai apa tuh, kita nangis sampai susah napas gitu. Saya pikir kok sesihir ini gitu. Se Pokoknya nggak ngerti deh. Nah udah gitu kan di situ kan ada yang nggak ngatur hasil, terus kayak ada yang lepas-lepas gitu. Nah satu gini, meskipun saya belum pernah mondok di pesantren, tapi paling tidak saya mengenal yang namanya kita apa ya, ketika kita sudah mentok-mentok banget, ya udahlah kita ikhlas ya, kita lepaskan semua, kita pasrah ya di situ. Ya udahlah, saya di situ akhirnya saya pikir gini, oh kayaknya ini boleh banget gitu, nyambung gitu. Makin lihat loh kok ini kayaknya orangnya orang keren-keren semua gitu. Aduh, kota, terus kan yang kayak artis banget gitu ya, kayak terus kayak yang Mbak Ingrid gitu ya, terus banyak banget gitu. Tapi saya pernah lihat videonya Mbak Inge tuh, wah ini kayaknya nggak tahu ya, kayak kayak ngasih apa ya, suntikan bius kayak gitu deh. Kamu tuh salah kayak gitu, kamu tuh salah kayak gitu. Terus kan bahasanya agak Sunda-Sunda campur tuh. Wah, boleh juga. Makin terus. Nah, pas waktu itu gini, saya nekat. Yaudahlah, saya pikir kalau memang ini jalannya saya ingat betul waktu itu jam 2 malam tuh. Saya ya, saya minta ampun sama Allah, ya Allah, kalau saya minta ini. Nggak tahu tiba-tiba saya pikir begini, ini kayaknya saya pernah kenal deh Coach Celia itu, cuman di mana gitu. Saya pikir di majalah atau apa, waktu saya
tahun 8 berapa gitu ya, waktu saya SMP atau apa gitu, apa di majalah Kartini atau majalah apa. Tapi kok kayaknya masa iya sih dari dulu begini-begini aja. Orang kan hitungan berapa puluh tahun kan pasti 10 tahun, 30 tahun kan ada berubah. Tapi apa iya ya adiknya atau siapa gitu ya? Saya belum dapat bocorannya. Belum dapat bocor gitu. Makanya saya pikir ini adiknya atau anaknya gitu ya. Udahlah ceritanya. Wajahnya maksudnya yang nggak berubah. Iya. Yang nggak berubah gitu. Ingat-ingat tuh Pak, kayaknya ini pernah lihat deh waktu saya SMA atau SMP gitu di majalah gitu. Udahlah. Terus saya gini, ya udahlah. Saya sih kepengen gitu ya ketemu langsung sama anaknya ini. Maksudnya saya pikir anaknya atau adiknya gitu ya. Tapi mungkin nggak ya. Tapi saya pikir gini, kalau mungkin ya boleh lah. Kalau nggak mungkin ya udah ngapain ribet gitu. Pas waktu itu ada itu kan, ada kelas make up. Nah, yang pertama saya nggak bisa. Yang kedua, saya pikir gini, kalau emang jalannya saya mau, ya udah bisa. Ya udah saya bilang gitu. Ternyata karena saya nggak terlalu mikirin banget, udah pasrah lah ya, misalnya udah lepas gitu. Nah, karena ketika saya udah pasrah di situ, nah di situ lah sesuatu yang sudah siapa adanya itu mendukung dengan sangat luar biasa. Saya nggak berpikir bahwa saya tuh nggak bisa bahasa Inggris, saya tuh nggak ngerti, saya tuh apa-apa, saya tuh nggak punya alat make up segala macam, enggak. Saya pokoknya nekat aja. Padahal saya nggak tahu itu gimana caranya apa. Pokoknya saya gaptek banget ya, nekat aja gitu. Ternyata pertolongan itu kan datang saya tiba-tiba karena saya udah pasrah aja. Aduh, ini aku gimana? Ujuk-ujuk daftar aja gitu. Terus kesananya gimana? Sedangkan aku kan udah daftar. Ini kan gak mungkin di cancel atau apa. Tiba-tiba ya datanglah temen aku tuh yang pulang kampung. Ya udah bareng sama naik motor lah dari rumah jam 5 pagi. Karena pikir aku gini. Ya, karena pikirnya gini. Itu kan dari sini ke sana sekian jam. Daripada telat mendingan lebih baik menunggu di sana gitu daripada telat gitu, karena kan baru pertama gitu, cinta pertama lah istilahnya ya, udah ke sana. Akhirnya dengan satu itu ya udah sampai di situ, masih yang nggak percaya, pulang juga alhamdulillah itu yang pertama. Dan ketika kita udah bebas segala macam, saya dapat ya alhamdulillah waktu itu 98, terus kemudian sudah itu ada ya 20 lah ya sudah itu. Nah saya kan ikut lagi yang kedua, ikut yang kedua. Nah itu terus saya sudah ikut yang kedua mungkin, tapi saya sih tidak terlalu menyalahkan ya, karena kan kita lagi proses belajar gitu. Saya selalu bilang begini, Mas dia kan selalu bilang jangan pernah menyalahkan diri sendiri ya. Ketika kita bahagia, sedih atau apapun itu rilis. Nah saya sempat tuh waktu udah kedua kan ada itu apa sih yang sales ultimate itu ya. Workshop yang baru itu ya, workshop. Ya itu. Yes, okay. Saya tuh udah yakin banget. Menggebu-gebu banget. Udah ngatur hasil aja deh. Saya bahkan bertanya ke Mbak Tami, bahkan termasuk ke Coach Lea juga waktu itu. Udah boleh, nggak apa-apa katanya. Saya pikir gini, waktu itu kan 6 juta, saya pikir gini, saya bayar deh. Nggak apa-apa lah, saya punya 2 juta dulu. Nanti kan sesudah itu saya bisa bayar gitu. Cuman karena mungkin saya udah terlalu ngatur hasil duluan. Udah, kalau kata orang Sunda, sayong lah ya. Kok ngatur banget gitu. Udah menentukan hasil sesuatu. Nah disitulah saya yang lagi nguras kolam tuh kelupaan gitu. Jadi kecapean mungkin ya, saking pengen cepat bersih kolamnya tuh saya sampai lupa gitu, sampai akhirnya saya misalnya mogok sendiri, capek sendiri gitu. Nah di situ saya yang udah yakin banget saya bisa ngikutin, ternyata di situ saya hantaman segala macam udahlah. Nah ketika saya ada di kondisi itu, maaf ya, jangan marah, tapi saya kan nggak ngerti. Nah, saya tuh kadang kayak gini, begitu loh, semakin saya rilis, kayaknya semakin banyak hantaman, semakin banyak pukulan gitu loh. Terus cerita lagi lah ke orang gitu, kan nangis-nangis pakai emosi ya. Terus tapi nggak ada solusi. Nah, udah akhirnya saya diam, nggak rilis lagi. Nah, saya suka iseng tuh, lihat. Tapi maaf ya, saya suka lihat sama itu ya pasangannya. Saya bener ya, nggak bohong, nggak ngerti, tapi saya begini, saya memang tidak mengerti secara itu ya, tapi saya nggak mau menerjemahkan itu, melihat terjemahan. Saya mau mengerti itu karena memang saya bisa mengerti meskipun tidak mengerti, tapi saya harus mengerti gitu. Nah, saya lihat itu,
Kadang kalau saya lagi ini ya, moodnya lagi enak, saya suka kasih komen kayak gitu. Tapi kalau enggak lagi saya lihat aja cuma ketawa saja. Pertamanya tuh ketawa 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 kok bisa ya, cuma nonton nggak ngerti tapi kayaknya saya ngerti dong apa yang di itu gitu, ketawa sampai akhirnya kesini dalam ketidakmengertian itu saya bahkan bisa menangis, saya bahkan bisa oh iya ya berarti kalau begini tuh emang begini, kalau begini tuh emang ya udah, akhirnya saya lihat lagi rilis itu, terus akhirnya saya beli rekaman yang Letting Go, nah rajin lagi, nah jadi mungkin karena saya terbatas pengetahuannya atau apa, jadi saya kalau dibilang mungkin vitamin lah ya, obatnya itu penetralnya itu yaitu ketidakmengertian saya itu saya jadikan satu obat mungkin ya. Kalau orang lain kan mungkin nggak usah ini nggak ngerti. Kalau saya nggak, karena saya tidak mengerti, saya justru semakin belajar itu tanpa harus ya pakai pakai enggak, saya nggak pakai itu enggak, bukan berarti saya sok tahu, bukan, tapi justru saya ingin sesuatu itu mengalir dengan apa adanya tuh, terus semakin apa ya, semakin saya rilis terus selalu makin dihantam sampai akhirnya saya nggak bisa ikut yang sales itu ya, saya tuh sempat kecewa juga, sempat loh kenapa kok saya bisa segininya padahal, terus saya langsung kalau kata orang itu agama saya langsung istighfar, saya sampai oh iya nggak usah nyalahin diri sendiri, istighfar aja, saya bilang gitu, nggak usah nyalahin diri sendiri, merasa kok saya bodoh banget kenapa harus bingung, waktu itu kan saya bisa aja bayar dulu 2 juta nanti kan bisa belakangan gitu, tapi ya udahlah kan itu udah saya langsung saya rilis, saya nggak boleh nyalahin diri sendiri gitu, ya udah akhirnya kan saya kalau boleh dibilang gen ya, saya nggak bisa ikut tapi saya kan bisa di sini bisa kepanggil itu, terus juga ketika saya ikut member tuh saya gini, aduh aku kan udah ikut member tapi kok aku nggak bisa ikut mastermind gitu, terus aku nanya Mbak Tami aku kok nggak bisa ikut, baru dia oh iya udah dimasukin, nah terus bulan-bulan berikutnya aduh aku ikut tapi kok nggak kepanggil terus ya, sampai beberapa kali bahkan ada yang eh, beberapa orang yang setiap bulan tuh selalu kepanggil tapi aku nggak pernah gitu. Sebenarnya mungkin ada perasaan kayak apa ya, iri gitu ya, aduh kok aku enggak gitu, ada rendah diri apa segala macam, tapi ketika itu kita udah lepas, jawabannya apa ya, bisa ikut kelas yang sampai 2 kali, bagi saya itu satu apa ya, satu pencapaian. Terus juga saya pikir sebegini dahsyatnya ya, sedana itu penuh orang-orang yang penuh cinta, tanpa ada kelas, tanpa ada pembeda, tanpa ada diskriminasi, nggak ada ih kamu tuh, nggak, itu bukan bukan karena saya memang merasakan langsung sendiri ya ketika saya ikut kelas 2 kali itu, mungkin bukan mungkin ini memang 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 apa ya, energinya magnetnya memang ditempel seperti itu dari suhunya ya, karena ketika saya langsung lihat coach lihat itu, loh kok beda banget, maksudnya bedanya tuh lebih muda terus lebih open, kalau saya pikir kayaknya jutek deh, kayaknya nggak open gitu, tapi ternyata nggak nggak misalnya nggak pilih-pilih, nggak, semua membaur gitu, jadi saya yang tadinya aduh gitu ya, jadi oh ternyata enggak tuh, di sini nggak ada istilah si A si B siapa siapa, nggak ada, semua sama dirangkul, nah itu mungkin yang jadi magnet kenapa komunitas Sedona itu begitu luar biasanya. Terus juga begini, kalau untuk saya pribadi ya, ketika saya semakin diri, saya semakin dihantam, semakin diri, semakin, kan harusnya patah ya. Saya justru, ya udah nggak apa-apa. Toh kemarin-kemarin saya patah, dapat bisa ikut kelas. Kemarin patah nggak bisa member, malah saya dipanggil ini di sini gitu. Aduh, ya Allah. Jadi semakin banyak hantaman, saya pikir ya udah, berarti bagi agama saya gitu ya, Allah mau kasih sesuatu yang indah, cuma dikemasnya seperti ini gitu. Saya seperti itu. Jadi sedikit memang bukan prosesnya, mungkin setiap orang berbeda-beda ya. Ada yang hitungan bulan atau minggu bahkan bisa ini gitu. Saya
terus terang ya, kalau secara finansial untuk tahun ini, Lebaran ini saya malah berada di titik bawah. Tapi saya tidak merasa patah, tidak merasa takut, karena gini, seperti yang Coach Lia bilang tuh, eh, ibaratnya apa ya, semakin kita menguras kolam itu kan semakin ini ya, terus semakin apa, kulit bawangnya dikuras itu kan semakin apa ya, kadang kan harusnya semakin dikupas semakin bersih gitu, semakin gak ada air mata atau Semakin apalah gitu. nangis-nangis sebenarnya. Nah, Kan kulit bawang kalau nah, dikupas kan semakin nangis-nangis, semakin terkuras. nah seperti makanya saya bilang gini, ya Ya, udah ngapain juga, kalau memang saya harus jatuh ya jatuh aja, itu kan jatuh untuk bangun gitu. Kalau misalkan harus ini, ya kan saya untuk ya kan sekarang sedih ya, berarti saya untuk bahagia gitu aja sih kan. Mungkin itu sih yang lebih saya rasa sih, karena mungkin magnetnya dari coach sendiri sebenarnya itu sih yang saya rasa langsung gitu. Kalau mungkin kalau yang eh, belum pernah juga mungkin secara baru lihat ini aja sebenarnya udah bisa ngerasa magnet itu, apalagi kalau sudah lihat langsung, wah anehnya pakai banget deh, karena kok jauh banget gitu, orangnya muda terus kayaknya judes banget gitu cara, tapi kok pas langsung kayaknya enggak gitu, kayak yang apa ya, kayak kita kan baru pertama kali ketemu gitu ya, terus kok segitu familiarnya, segitu opennya, terus enggak misalkan gitu, enggak yang gitu, enggak gitu. Makanya ya udahlah, saya bilang sebenarnya saya bukan juragan loh, kalau juragan itu kan gitu, tapi alhamdulillah tuh kalau saya alhamdulillah berarti alhamdulillah doa amin ya ya, Allah. Iya. berarti itu doa Terima ya, terima alhamdulillah itu dengan ya. senang hati. Nah itu doa ya. Aduh, saya pikir gini, kemarin kan kayak pegawai-pegawai itu yang ada yang nyebelin atau apa gimana gitu, bahkan 1 hari sebelum lebaran itu saya sampai yang sakit, tapi saya tetap semangat, pegawai nggak ada, pegawai nggak ada, udah saya pasrah aja, saya lepas semua, akhirnya udah seperti itu. Terus saya ingat kata coach lah itu, kita itu tegas tapi welas, welas asli ya, dalam artian gini, ketika mereka memang tidak apa ya, tidak loyal, ya sudah, karena dia sendiri kan yang mengkondisikan seperti itu, bukan berarti saya jahat gitu, ya udah, tentu tapi dengan welas asli. Nah itu betul-betul saya nggak ngerti deh, pokoknya saya kok bisa gitu ya, saya kayak yang jahat tapi sebenarnya enggak gitu, tapi sih ya emang jahat gitu, tapi kok bisa welas gitu, ya itu karena dia sendiri yang mengkondisikan. Maka saya bingung, kok bisa ya gitu. Jadi orang yang yang bersalah pun yang nggak usah kita hukum, juga sudah itu ya menghukum dirinya sendiri sampai akhirnya menyadari gitu, karena itu tadi kita apa ya tadi, tegas tapi dengan welas asih. Pokoknya banyak banget, dan intinya saya pasti bisa bangkit di sini, karena tidak ada masalah dalam hidup ketika masalah itu tidak kita jadikan masalah gitu. Dan ya semua sudah apa adanya gitu. Luar biasa ini. Ya, jadi ini ciri-ciri orang yang benar-benar berhasil ya teman-teman ya. Mau jatuh berapa kali juga bangun lagi aja. Kenapa emangnya kalau jatuh? Ya nggak sih? Kan Bukankah untuk wajar bangun. dalam hidup? Exactly, untuk bangun ya. Jadi kalau seandainya kamu masih ngerasa ya bahwa kamu adalah individu itu ya, sudah pasti kamu akan ngerasa bahwa ada ombak naik, ada ombak turun ya. Jadi hidupnya jegrek-jegrek, lama-lama mabuk laut ya. Kalau seandainya kita ngerasa seperti itu. Tapi bukankah ombak naik dan ombak turun itu semuanya adalah air ya. Semuanya sudah keberadaan, tidak ada keterpisahan. Kalau kita sudah bisa menyadari itu ya dengan melepaskan semua emosi ya, ya udah nggak apa-apa, dan jadinya nggak lama gitu, seperti Henny gitu, nggak bakalan lama jatuhnya ya. Bang, kita cepet kan, cepet atau lama, coba Cepat, saya cek. meskipun gini Cepet. ya, cepat ketika terus terang ya, tahun ini lebaran ini saya sama sekali tidak ada ya istilahnya malah merugi lah gitu ya. Ya, Tapi saya gini, kalau dulu kan saya pasti nangis-nangis gimana gimana ya. gitu. Sekarang ya udah, kalau memang jalan soal seperti ini ya nggak apa-apa. Tapi kan besok lusa saya nggak boleh mengulang cerita yang Ya, sama.
betul. Yes. Jadi bangkit lagi. Saya tahun ini banyak banget peristiwa-peristiwa yang terulang mengulang cerita yang sama. Dulu waktu itu sebenarnya saya mau belinya abundant, tapi kan ketika coach lihat meskipun kita punya masanya di abundant, tapi yang lebih itu kan letting go. Ya udah saya beli letting go aja dulu dengan satu satu keyakinan bahwa ini dari abundance dulu deh. Jadi runtut gitu loh. Dari situ nanti saya bukan letting go dulu. Nah, dari letting go baru nanti saya bisa ke yang lain saya yakin. Tapi yakinnya nggak yang menggebu-gebu gitu. Takutnya nanti digenggam gitu. Jadi memang bukan sulit, tapi memang saya sedang belajar untuk itu karena mungkin kebiasaan dulu kan kalau apa-apa tuh selalu digenggam gitu. Nah, terus begini. Kalau dulu tuh saya kan sempat yang tahun sekarang tuh ya sempat yang merasa down gitu ya, dalam artian merasa jatuh, merasa tersakiti, teraniaya karena sekian puluh tahun saya hampir 20 tahun lebih saya kan berjuang gitu keras-kerasan untuk cari pelanggan, cari apa itu kan bukan hal yang mudah ya. Tapi dalam hitungan dalam sekejap lah ya tahun sekarang tuh saya tuh betul-betul dihantam. Ada orang yang berusaha merebut pelanggan saya dengan cara yang apa segala macam gitu ya. Anehnya tuh saya kok bisa ya nyantai gitu, nggak yang marah gimana. Marah ya ada mungkin, tapi kan ketika marah langsung ya masuk kamar gitu. Bahkan dulu ketika pertama kali itu kan saya sering kadang ketawa sendiri, nangis terus sampai anak saya bilang, "Mama, kok gelo?" Kata gitu. Maksudnya kayak orang gila gitu. Karena kan kamu ketawa sendiri gitu. Mereka kan nggak ngerti gitu. Tapi sekarang saya lebih berani gitu. Anak-anak udah mau mengerti gitu. Dan saya pikir nanti gitu. Kalau dulu kan saya masih sembunyi-sembunyi gitu. Karena nggak tahu. Tiba-tiba, karena anak-anak kan nggak ngerti ya. Oh, mama aku kok ketawa sendiri karena ngapain gitu. Terus tiba-tiba nangis tadi apa kesurupan kayak gitu. Saya kan nggak bisa ngejelasin gitu ya. Karena kan kita sendiri ya. Padahal sebenarnya bilang aja releasing kan, tapi takutnya tidak diterima atau Nah, pasti yang dikhawatirkan. Itu. Iya. Oke, ya. Tapi sekarang alhamdulillah saya udah bisa ini. Bahkan kemarin tuh saya bilang begitu dapat tawaran dari Batam itu saya bilang, nanti mama mau jadi, mama jangan kepedean katanya gitu. Mama apaan sih katanya. Loh, nggak percaya amat aku bilang gitu. Beneran. Si mama katanya kecentilan gitu. Kan anak saya kan 4 cowok, cewek 1 gitu. Yang paling kecil tes SMP ya, alhamdulillah. Si mama genit katanya. Mama, kalau mau cari jodoh jangan segitunya juga kali. Loh, siapa yang cari jodoh saya bilang gitu ya. Siapa yang cari jodoh? Mama tuh udah tua kali katanya. Emang udah tua siapa bilang mama ABG saya bilang gitu ya. Pokoknya, tapi saya tuh kayak dapet pokoknya seneng banget deh, seneng gitu. Ternyata anak saya sesayang itu. Tahun sekarang selain di finansial, saya kan kemarin butuh-butuh dari sini, tata ini harus diselesaikan gitu. Saya tuh sampai yang akhirnya saya cari sana, cari sini, mentok kan, ketiduran, bangun tidur, tiba-tiba saya ditawarin makan, teteh katanya gini, teteh butuh uang berapa katanya. Saya sih sebenarnya banyak lah, saya bilang saya masih butuh 30 juta lagi, saya bilang tuh ini ada katanya 5 juta, ambil aja. Saya bilang lah, saya nggak minta, tapi meskipun nominalnya tidak sesuai yang saya inginkan, tapi kan paling tidak loh, kok keterbukaan itu menjadi seapa adanya gitu. Padahal saya nggak ngomong. Terus maaf ya, bukan saya itu yang nawarin itu malah yang dulu pernah kerja di saya gitu, tapi dia karena udah tua, ya Allah, kok segininya semudah ini. Padahal saya nggak bilang loh sama dia, saya mau pinjam motor apa enggak. Cuma dia, kalau misalkan mau dipakai aja, katanya ada 5 juta. Di situ saya yang namanya, loh, ternyata yang kita cari-cari malah nggak dapat. Karena mungkin digenggam menggebunya itu. Tapi saya yang nggak kira nggak ada sesuatu atau apa gitu, kok malah datang dengan sendirinya. Nah di situ saya langsung, oh ya udah. Jadi saya tuh intinya sekarang lebih sedang melatih, sedang belajar untuk tidak menggenggam. Memang bukan proses yang mudah, tapi bukan suatu hal yang tidak mungkin. Karena kan
kebiasaan yang sudah sekian puluh tahun saya menggenggam. Ketika kita ingin apa itu selalu kita menggobo gitu. Nah itu sekarang bukan sesuatu yang tidak mungkin, itu kebiasaan itu saya lepas sedikit meskipun per waktu, tapi saya yakin saya bisa. Dengan segala keterbatasan tidak ada yang tidak mungkin. Itu yang jadi apa ya? Jadi semangat saya seperti itu. Jadi kayak tadi aja begitu sholat kan, begitu asal langsung saya sembahyang, langsung saya pede banget gitu, langsung saya lihat dulu letting go sebentar, lumayan nih satu putaran nih letting go, saya bilang sebelum itu kan jam 4 ya loh, lumayan sebentar letting go, jadi lebih nggak tahu pede banget gitu. Saya berasa sekarang aku berasa jadi orang gitu, berasa ada yang menghargai gitu, berasa ada yang mencintai gitu, berasa ada yang mendengarkan gitu ya. Dalam artian ketika 10 tahun yang lalu saya meninggal, seolah kan saya nggak mungkin bercerita gitu ya, saya nggak mungkin apa ya, kalaupun bercerita kan hanya bercerita lah ya, istilahnya hanya bercerita, hanya sekedar keluar air mata tanpa ada satu solusi yang buat saya tenang gitu. Nggak ada yang bikin saya merasa bahwa hayo bangkit, kau bisa, semua itu sudah tidak ada yang perlu diributkan, nggak perlu yang apa gimana gitu. Nah, ketika saya di sini mungkin ini jawaban 10 tahun saya ya mungkin terkurung lah ya, dalam tanda kutip terkurung, dan akhirnya di sini saya mungkin lebih bisa memahami bahwa apapun itu tidak perlu kita khawatir tentang hidup, tentang apapun, kan semua sudah ada jalannya, tanpa harus kita mengatur bahwa saya pingin dulu sampai ini, enggak. Terus tahun lebaran tahun sekarang tuh anak saya yang kedua, kalau dulu juga pernah ada kasus seperti itu, cuman waktu dia masih kuliah, waktu ada papahnya itu dia sampai hilang tuh, saya sampai lapor polisi apa segala macam, kurang lebih 4 bulan tanpa kabar apa segala macam. Terus saya sampai yang sakit apa sekarang ketika anak saya juga pergi, itu lebaran saya kabarin, saya kan kirim itu ya, di mana ini mama, kalau mama ada salah tolong minta dimaafkan. Dia tidak balas, dia tidak baca. Saya kok tidak sakit, karena saya pikir begini, saya tidak boleh sakit karena itu anak saya gitu. Tidak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Saya bisa seringan itu ketika saya sekarang tinggal di Sedona gitu ya. Ternyata ya Allah, memang mungkin ini jawaban 10 tahun ke belakang saya bahwa ini saya harus di sini gitu. Terus juga saya tuh bisa lebih lebih belajar ketika marah. Kalau dulu kan kalau marah tuh ya suka yang meledak-ledak gitu. Terus ketika ada orang yang misalkan belum ada yang, kalau kata orang Sunda, belum ada yang nongel ya gitu. Maksudnya belum ada yang ngelirik gitu. Dulu kan suka nangis gitu ya, suka yang merasa terhina gitu, kayak gitu. Kalau sekarang tuh cuman senyum aja, NGPWC gitu ya, yang gue pikirin gitu. Lebih yang segitunya sekarang tuh. Jadi kalaupun sekarang nangis bukan dalam artian yang kayak dulu gitu, nangis yang gimana, enggak gitu. Cuman ya nangisnya nangis karena menguliti kulit bawang kayak gitu. Lebih ke situnya gitu. Jadi ya udah, ini jawaban dari Allah. 10 tahun saya ya terkungkung, tidak terlindungi, tidak tidak ada yang menjaga, mau mendengar, membimbing, mungkin ya seperti itu gitu. Karena kan saya nggak mungkin juga kalau misalkan saya sedih saya bilang ke ibu saya, karena dia kan udah sepuh juga ya, udah 80 lebih. Terus saya juga kan nggak mungkin, nak jangan banyak ini kan mama cuma, nggak mungkin juga kan. Jadi semua saya tanggung sendiri apapun itu gitu, tanpa harus berbagi ke anak. Bukan jangan, tapi nggak boleh lah, kasihan anak tuh tugasnya hanya yang sekolah belajar, yang seperti itu. Saya nggak mau misalkan saya susah ngapain juga gitu kan, nggak menyelesaikan masalah juga gitu. Saya sih lebih ke situ, dan alhamdulillah bukan berarti saya tidak sayang anak saya, tapi saya yakin ini ada sesuatu yang akan Allah kasih hadiah yang sangat indah, cuman mungkin caranya seperti ini gitu. Dan itu
Apa, saya yakin semacam kalau obat tuh obat ya, saya lagi sakit dikasih obat dan obatnya itu paten banget gitu loh, apa sih namanya, manjur banget gitu, dan itu obatnya itu non kimia gitu, jadi nggak ada efek samping gitu yang nggak bikin kita yang gimana gimana gimana. Tapi kamu udah clean up belum? Sebelum sebelum saya lanjutkan, udah clean up belum sama anak yang kedua ini? Eh, itu rekaman clean up procedure gitu Ya, ya, belum, sudah belum? saya baru punya letting go aja. Di letting go itu ada di hari keempat, ada clean up procedure. Emang tidak selengkap seperti yang clean up procedure khusus. Tapi ada di hari keempat itu didengerin ya, dibersihin dulu. Ya, jadi ini nggak cuma untuk Henny ya, untuk teman-teman ya yang punya workshop letting go itu ada saya bagikan clean up sedikit ya, teknik ya, ada di hari keempat ya. Jadi kalau Oh saya itu. punya masalah dengan orang lain, itu paling powerful pakai clean up procedure, apapun yang terjadi. Oh, Ya. Jadi nanti oh PR-nya ya, dengerin clean up procedure hari keempat ya Henny ya. Saya ya, potong dulu nih sebelum kita lanjutin, supaya nggak lupa. ya, Ya, siap, siap. Kalau saya sering nonton apa Coach sama itu, bukan, saya betul 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 memang di situ saya nyamannya gitu, bukan dalam artian saya yang gimana ya, bukan, tapi memang ya gimana kalau saya lagi sudah yang jatuh-jatuh banget gitu, terus kalau udah jatuh gitu kan saya males tuh releasing, males lihat-lihat video gitu. Dan saya mentoknya di situ. Jadi sekali lagi tolong sampaikan ke Coach Batis, saya sangat sangat sangat, ya itulah vitamin saya di situ. Jadi saya bisa bangkit lagi untuk releasing, untuk lihat-lihat video lagi kalau habis nonton itu. Jadi energinya bangkit lagi. Nggak tahu saya normal atau enggak gitu. Yang jelas saya bisa ketawanya kok bisa selepas itu gitu, bisa senyaman itu karena tidak mengerti di situ. Jadi saya jadi mengerti gitu. Padahal saya sama sekali nggak mau pakai terjemahan gitu. that's good. Nggak Luar tahu. biasa, terima kasih. Terima kasih Henny sudah menginspirasi. Terus kemudian kata Devina kan waktu kita di rumah Coach Lia, udah langsung ditelepon sama Coach Matis. Senengnya, seneng banget itu, kayak berasa jadi apa ya, jadi artis papan atas gitu loh. Nah itu bedanya Sedona. Jadi tidak membatasi orang dari kelas mana gitu. Jadi tidak ada batasan ini kelasnya ini, enggak. Ternyata semua gitu. Dan Karena memang memang tidak ada kelas. Kelas apa sih? ya Ya, betul, betul. Mungkin di situ ya itunya apa namanya, eh, kekuatannya yang bikin kita yang tinggal di Sedona nyaman, terus bisa cepet gitu. Soal cepat atau lama itu kan hanya proses ya, saya pikir. Cuman yang jelas jangan takut, di sini kita semua nggak ada yang tidak berhasil, insya Allah. Apapun itu masalahnya semua pasti ya, asal kita yakin dan tidak seperti yang coach bilang, tidak membatasi diri, tidak saya aja karena saya ya ini udah apa sih, ternyata luar biasa banget, banyak banget. Memang ini satu kumpulan orang-orang yang penuh dengan cinta. Alhamdulillah. Sama dengan Henny yang penuh cinta membagikan ini semua. Amin, amin. Jadi memang jangan melimitasi teman-teman, lagi pula kalau seandainya releasing itu sangat wajar kalau seandainya kamu punya sampah banyak seperti Henny bilang yang dipegangin banyak. Bayangin nggak, sampah nggak pernah dibuang, ya dipegangin semua sampahnya. Ya bagaimana kalau seandainya kita lagi bongkar sampahnya, ya bau lah, ya nggak sih, udah jijik banget pasti, bener nggak sih gitu. Jadi wajar kalau seandainya ketika kita lagi ngebongkar ya, itu tuh kita mungkin tampaknya terpuruk, tapi itu bukan karena Sedona Method ya teman-teman, bukan karena listriknya, itu sampah kamu sendiri. Ya, jadi kamu tanggung jawab sama sampah yang kamu simpan sendiri, sama sampah yang memang kamu pegangin sendiri. Ya, jangan nyalahin orang lain seperti Hani. Ya itu emang sampah saya, itu saya hidup aja sabar gitu, dilepas. Dan dilepas itu keputusan. Ya, saat ini mau melepas gak? Itu pasti sudah lepas. Jadi nggak perlu proses yang kayak, wah bakal susah, bakal berat. Nggak harus seperti itu. Hanya memutuskan, ini tong sampah mau dibuang seluruhnya ya sama si tong-tongnya itu, atau mau saya simpen, buang aja sampahnya atau tongnya sayang gitu ya.
Ya enggak lah, buang semua, ya nanti beli baru kalau seandainya lebih bersih, ya nggak sih tongnya gitu ya, buang semua, nggak usah dipilih-pilih. Kita kalau seandainya buang sampah juga nggak lihat dulu siapa tahu ada berlian, kan nggak begitu, buang semuanya ya. Itu caranya releasing keputusan. Jadi nggak usah diobrak-abrik lagi kayak, oh itu sayang, aduh ini kenangan aku masa lalu dengan pasangan aku misalnya gitu ya, jadi aku simpan dulu, tapi padahal di situ penuh kesedihan, penuh kesakitan, ya berarti itu bukan releasing gitu, rilis aja dulu semua gitu. Jadi nanti ketika kamu mengingat cerita-cerita itu, kamu udah nggak ada bagasi-bagasi dan kesakitan yang tidak perlu. Sebenarnya begitu teman-teman. Ya ini saya ingetin aja. Makanya terima kasih ini sudah membawa ini supaya teman-teman juga jadi paham bahwa kalau seandainya sampah, misalnya kamu jadi tampak terpuruk, itu sampah kamu sendiri ya, tanggung jawab sama emosi yang udah kamu kumpulin sendiri, yang udah kamu genggam berpuluh-puluh tahun ya, bukan karena releasingnya, bukan karena tekniknya ya, itu karena kamu sendiri yang nggak pernah buang sampah, nggak pernah beres-beres gitu ya. Itu satu. Lalu yang kedua, ketika saya memanggil orang, ketika lagi workshop atau mastermind, itu saya nggak ngelihat eh, siapa yang pertama atau yang terakhir, karena saya manggilnya pasti berantakan. Itu berdasarkan intuisi saya. Intuisi itu datangnya pada saat itu gitu. Jadi makanya gak heran kalau satu orang bisa dipanggil dia lagi gitu berturut-turut gitu ya. Orang yang itu kok enggak gitu ya. Itu bukan karena saya ngelihat kamu siapa, saya sama sekali nggak pernah ngelihat gitu. Jadi saya berdasarkan intuisi. Makanya saya kalau manggil itu kan berantakan. Ya, saya berusaha waktu kemarin workshop di Ultimate Sales Freedom itu ya, saya berusaha panggil urutan ya, tapi tetap aja saya tetap intuisi saya loncat gitu ya, karena kemudian orang berikutnya itu tidak perlu dibantu pada saat itu gitu, jadi saya loncat gitu, tapi saya selalu berusaha, oke saya ngurut dulu yang paling pertama, tapi pasti loncat lagi, karena ketika saya ya kerja sama orang, membantu orang itu berdasarkan intuisi. Jadi nggak ada yang namanya pilih kasih di sini ya teman-teman. Jadi kamu jangan baper kalau nggak dipanggil gitu ya. Seperti Henny Benar. nggak dipanggil, kalau nggak dipanggil ya sekarang buktinya juga bisa Instagram live bareng kan, ngobrol juga, terilis juga gitu ya. Saya malah, Gitu teman-teman. Ya, uh-uh. Saya malah gini, eh, nggak apa-apa. Terus ya, ternyata asik juga ya ketika kita nggak yang gimana-gimana gitu. Aku malah ya, dapet yang lebih gitu loh. ya, Malah bisa langsung ketemu sama Coach Lia gitu. Jadi intinya ya, ya, kita betul, sama kita sama-sama belajar untuk melepas apapun yang apa sih yang ya, dulu lah jadi kebiasaan kita gitu. betul, Dan memang bukan tidak mungkin, saya bilang bukan tidak mungkin, saya aja yang tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa dan bukan siapa-siapa, mau dan bisa kok gitu untuk untuk ini gitu. Gimana orang yang di sana yang ya penuh dengan apa kemudahan apa segala macam gitu, saya aja yang istilahnya bisa gitu. ya, ya, Saya tuh lebih lebih apa ya lebih lebih bukan 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 cuek ya, tapi lebih berserah sama yang apa adanya aja deh gitu. Jadi saya yakin nanti juga pasti ada jalannya gitu. Terus saya tuh kalau misalkan gini, saya kan punya masalah di badan misalkan. Saya nggak pernah yang ingin bebas utang atau itu, nggak tahu tuh. Pokoknya saya klik yang mana aja gitu. Saya sih seperti itu gitu. Jadi nggak yang kalau misalkan saya lagi ada masalah misalkan dengan anak saya gitu. Saya nggak tahu tiba-tiba saya malah kliknya video yang ini gitu. Tapi kok nyaman gitu padahal loh, kok bisa gitu. Apa emang itu yang sudah segitunya atau gimana gitu. Cuman ya intinya kalau untuk saya sendiri sih ketika saya udah mentok atau saya udah kejedot terus saya sampai males gitu ya karena mungkin sesuatu yang tidak baik itu merayu saya lagi untuk kembali ke dulu gitu ya, akhirnya ya udah saya putar yang kadang saya sampai berapa kali loh rekaman yang Coach Lia sama Matis itu padahal saya udah lihat berapa kali tapi ya, kok bisa sebeda itu gitu. ya, Kalau dulu misalkan saya bisa sampai yang nangis-nangis gitu ya dalam ketidakmengertian saya ya tentang bahasa. Terus yang ke sini kesini kok saya ketawa-ketawa, terus yang kesini kesininya kok ada yang sampai ketidur atau segala macam gitu. Jadi emosinya berbeda untuk menonton satu video yang sama dalam ketidakmengertian. Terus saya karena suka bisa ya gitu. Apa ini sih? Masih kadang suka sih apa ini sihir atau apa gitu saya atau kayak hipnotis atau apa gitu. Saya sendiri nggak ngerti gitu. Ya deh mungkin karena kayaknya iya, apa? karena seperti yang saya selalu bilang di depan ya, kalau seandainya workshop pasti saya bilang seperti itu ya.
ini bukan tentang kata-kata, ini bukan tentang bahasa. Ya, walaupun saya ngomong pakai bahasa planet ya, yang kamu pasti keangkat energinya karena yang kita kerjakan itu adalah dalam bentuk energi ya. Jadi nggak penting bahasanya. Jadi kalau saya kayak kamu gitu ya, nggak ngerti ini bahasanya ini apa sih, coachnya sok-sok pakai bahasa Inggris gitu kan. Padahal kita semua adalah orang Indonesia. Nggak penting, saya mau ngomong pakai bahasa aja, gitu juga pasti bisa, gitu pasti keangkat karena yang kita kerjakan itu secara energi gitu. Jadi makanya kalau makin, kan saya selalu bilang kalau releasing itu jangan pakai pikiran, releasing itu pakai hati ya. Yang dikerjakan Henny adalah nggak pakai pikirannya, pikirannya suruh istirahat, dengerin aja yang memang tidak dimengerti pikiran, keangkat makanya ya. Makanya itu cerdas menurut saya. Itu adalah tipe orang-orang cerdas, adalah seperti Henny. Udah dengerin aja. Yang memang nggak ngerti, tapi memang ada energinya, ada muatan energi untuk ngangkat limitasi. Gitu. Jadi ya memang kalau saya ikut workshop atau dengerin saya, emang nggak perlu ngerti sih. Apa yang mau dimengerti, saya juga nggak ngerti apa-apa. Saya nggak tahu apa-apa loh. Nggak tahu apa-apa beneran. Iya. Saya Terus sudah juga gini, melepas Coach. semua pengetahuan. Iya, silakan Henny. Terus gini, Coach. Kalau saya pribadi ya, kalau misalkan saya lagi apa gitu, saya ngomong itu gini, misalkan saya lagi naik angkot tuh, kan suka ya namanya angkutan umum ya, kan berbeda-beda orang, berbeda-beda kepentingan, kebiasaan gitu. Kadang suka, ada yang udah atau apa gitu. Kan kalau dulu suka gimana gitu, kan sekarang enggak. Suka pura-pura nunduk gini. Padahal saya lagi melepas sesuatu yang menyebalkan atau apapun itu, misalkan orangnya tuh yang rese atau gimana gitu. Saya suka gini, suka ketawa sendiri ya. Saya kok bisa jadi aneh begini gitu ya, kok saya jadi bisa ahli segala bahasa, saya bilang gini. Saya izinkan sesuatu yang tidak menyenangkan tentang orang ini, entah itu bau tubuhnya atau cara apa gitu, kayak gitu bisa. Terus kapan kayak gitu. Terus kalau misalkan lagi di pasar gitu ya, kalau lagi meladeni pembeli, kayak namanya pembeli ya, ada yang nyebelin, ada yang gimana gitu, udah kita kasih diskon besar-besar lah istilahnya gitu, tapi masih yang saya suka pura-pura jongkok di jongkok dulu sebentar, pura-pura ambil sesuatu ya. Saya suka kan kalau di kita belum terlalu familiar banget ya yang namanya releasing gitu. Kalau saya pernah loh waktu itu nggak sadar, nyebelin banget abisnya. Yeah. Sambil motong dagu saya bilang gini, bisakah saya menginjil? Terus saya bilang, oh iya, itu ningali sinetron, saya bilang itu lihat sinetron. Padahal saya nggak sadar gitu. Aduh, ya akhirnya kesini saya udah bisa lebih mengatur gitu ya. Oh iya, ternyata belum bisa dimengerti. Jadi kalau misalkan dari sesuatu yang itu tepat seperti yang coach bilang kan sekian detik udah itu ya. Yeah. Makanya begitu nyebelin tuh saya pura-pura jongkok aja, kalau enggak saya pura-pura nunduk atau apa gimana gitu. Padahal saya lagi releasing loh. Gitu. Atau kalau enggak pura-pura ngantuk pura gini. Padahal saya lagi rilis kamu tuh yang nyebelin atau sesuatu hal apapun gitu, tentang pengamen aslinya seperti itu. Terus kadang kalau saya lagi bawa motor nih, kan kalau pagi-pagi tuh suka ada yang kendaraan tuh suka ada yang nggak pakai lampu tuh, kan kaget ya. Kita lagi anak-anaknya tuh dari depan gitu, ada motor yang nggak ada lampunya, aduh, langsung tek. Saya kenceng loh releasingnya. Saya kenceng di situ berani karena ya kita lagi bawa motor kan. Kalau lagi diem atau lagi open, saya nggak berani lah sekarang. Soalnya pernah ada satu kejadian, saya nggak sadar gitu, sambil gerget gitu, bisakah saya mengizinkan gitu, langsung, aduh, apaan sih gitu. Saya kalau ingat itu, saya suka ketawa sendiri. Saya bilang, pantas ada orang haji katanya, kunaon cenanya mau tanah, maksudnya mikirin apa, katanya sampai ngomong sendiri gitu. Karena mereka nggak ngerti ya. Saya bilang gini, oh ingat sama anak belum pulang, tapi jangan mereka mana istighfar katanya gitu. Mati, kamu kali yang harus istighfar, saya bilang namanya. Sebenarnya kalau saya pernah nunduk karena malu kan, saya bilang bisakah saya menjadi karena saya malu gitu ya, orang kan nggak ngerti dalam hati gitu. Bisa kapan sekarang kayak gitu, sekarang lebih begitu gitu kalau misalkan di tempat rumah atau apa. Jadi saya tekniknya yaitu pura-pura ketiduran lah atau pura-pura nunduk lah gitu. Karena pernah ada satu kan belum bisa ngatur kan, kalau coach kan bisa dimanapun dengan cara yang elegan gitu. Kalau saya kan belum bisa ya. Jadi
pernah satu ketika saya kalau ingat itu ketawa sendiri gini, loh iya ya orang nggak salah memang orang kalau bilang saya kayak orang stres karena kan tiba-tiba sambil emang saya greget gitu sambil motong daging saya bilang bisa kan gitu langsung kaget gitu pas ya emang aku yang salah gitu langsung saya rilis aja menghilangkan rasa malu dan menghilangkan perasaan bersalah terhadap diri sendiri gitu karena orang menyangka saya enggak gitu ya udahlah sekarang lebih lebih simpel aja gitu jadi ya itu pura-pura nunduk atau kalau pura-pura ketiduran padahal dalam hati gue lagi liris nih kayak gitu gue lagi ngiris kamu nih gitu karena kamu nyebelin atau apa gitu atau situasi yang nggak enak kayak gitu sambil motong kalau daging dulu tuh kayak ngacak orang kayak gitu ya. Bisakah saya mengizinkan ini? tapi kan dalam hati saya gini langsung minta maaf ya saya maksudnya minta ya maksudnya emang dia nyebelin tapi ya udahlah kita kan harus bisa menerima gitu karena kita ada di posisi mereka ratu lah kita ini gitu istilahnya gitu jadi udahlah gitu jadi nggak ada yang salah nggak ada yang benar gitu seperti yang kata Coach Lia jadi yang ya udah kan memang nggak ada yang salah yang benar ya udah kita lepas aja gitu tapi ujung-ujungnya ternyata kalau ingat waktu pertama kali penulis saya loh gue pernah punya pengalaman kayak gini tapi kok lucu banget ya gue terus aduh saya bilang kok bisa gitu apa ya se loss itu gitu karena kan harusnya nggak kebablasan gitu tapi ya udahlah nggak apa-apa kan semua kan udah gitu jadi udahlah proses gitu dan jangan lupa orang-orang yang nyebelin itu kan ingat tuh ya walaupun kita nggak sebel ya kita tetap lakukan clean up procedure ya pakai D4 workshop letting go ya orangnya ingat-ingat ya bersihin ya dari mulai control approval security separation bersihin semua ya list aja orang-orang nyebelin pelanggan nyebelin ya atau ya sebelah lah kompetitor itu ya yang pesaing itu bersihin semua sampai bersih ya karena sebabnya ya kenapa sebabnya kita mungkin keberlimpahan kita masih ketutup tampaknya seperti itu ada emosi seputar pelanggan seputar pesaing gitu ada banyak banget yang bikin kita masih nyangkut ya kuncinya ada di dalam kita sendiri ya salah satu yang bisa kita bongkar adalah dengan menggunakan clean up procedure itu kalau seandainya kamu punya workshop letting go teman-teman pakai D4 dulu ya kalau nggak punya workshop clean up procedure khusus ya pakai workshop letting go D4 ya dengerin aja di situ ada clean up procedure ya kalau seandainya punya tools dipakai ya jadi saya ingetin Henny ini untuk semua ya untuk semua yang dengar ya pakai jangan lupa dimanapun itu saya aja kalau seandainya ada tukang gojek nyebelin ya beneran itu saya clean up bukannya saya kayak clean up harus yang besar gitu pokoknya sekecil apapun ya saya nggak mungkin nggak clean up ya saya pasti clean up gitu tapi pakai clean up procedure teman-teman bukan cuma yang sekedar pakai yang basic yang mau nggak dilepas kapan bisa nggak dilepas mau nggak dilepas kapan itu mah basic ya itu nggak dalam berhasil juga ya bukannya berarti tidak powerful tapi clean up procedure itu sangat powerful karena dulunya itu tuh instrukturnya Sedona Method aja ya bahkan coach Sedona Method tuh nggak punya yang punya instruktur ya gitu saking powerfulnya tekniknya jadi kalau sekarang sudah bisa diakses untuk semua ya kamu silahkan manfaatkan ya jadi jangan disimpan emosi kalau papa saya selalu dulu bilangnya nggak laku kamu ya simpan emosi kayak gitu nggak laku dijual gitu ya jadi dibersihin aja gitu jadi terima kasih Henny sudah mengingatkan ya jadi ini pasti bermanfaat untuk teman-teman yang lain gitu ya namanya di kampung ya ketika saya tuh kemarin ada banyak hantaman hari Sabtu berapa hari sebelum Lebaran tuh saya kebakaran gitu kebakaran di dapur ya pokoknya banyak banget hantaman ada secara mental udahlah saya jatuh banget terus juga tidak ada hasil yang nah di situ kan ada orang yang ngetin itu katanya mungkin ada orang yang jahil atau apa gitu terus saya juga memang begitu setiap malam tuh sakit kayak ditusuk-tusuk ini tangan sebelah kanan tuh benar-benar nah saya itu memang di sini tidak diajarkan tentang sihir ya tapi saya begini saya letting go itu yang season 2 tuh saya begini jika ada kekuatan atau energi atau apapun entah itu baik atau buruk yang bisa saya lihat atau tidak saya lihat yang bisa saya rasakan atau tidak saya rasakan bisa saya rabat pokoknya seperti itu hitam atau putih saya tidak peduli saya tidak percaya saya tidak melakukan kesalahan apapun saya tidak pernah zolim atau jahat jadi itu saya betul-betul itu gitu jadi ya
tolong dikembalikan ke pemiliknya, karena saya bukan pemiliknya, saya bilang gitu. Kalau emang ada sesuatu itu, ternyata sekarang saya malah nggak mengkonsumsi obat penghilang sakit. Terus saya udah nggak aku puntur lagi. Itu kan tusuk-tusuk jarum tuh sakit banget Iya. loh. Saya Sakit belum banget. pernah sih Makanya, sakit ya. sakit ditusuk-tusuk pas di tempat itunya, aduh, yang namanya pedih, panas segala macam tuh yang udah. Terus kan dokternya bilang gini, minimal 1 bulan jangan melakukan aktivitas apapun. Ya. Terus ini makan obat. Kalau misalkan udah nggak sakit, berhenti. Nanti kalau sakit baru minum. Sampai saya bilang gini dalam hati, pas saya datang lagi ke dokter, gimana itu obatnya? Dalam hati, jangankan nggak habis, udah sampai habis pun obatnya, sakitnya masih tetap ada, saya bilang gitu. Aduh, gimana, terus itu tusuk lagi sampai yang akhirnya ya saya kan menyerah. Saya itu lakukan itu. Jadi bukan berarti saya meyakini ada sesuatu yang jahat, enggak. Saya nggak pernah berpikiran bahwa ada orang yang jahat, saya enggak. Saya cuman ngobrol aja lah gitu. Cuman berbicara aja lah di session kedua situ. Saya sambil letting go itu saya bilang seperti itu, itunya mungkin doa atau apalah, saya nggak ngerti juga gitu. Saya nggak pernah berpikir bahwa bahasanya enggak. Saya semaunya aja, saya aja gitu kalau ngomong gitu. Saya bilang saya nggak pernah jahat. Seandainya ada sesuatu yang jahat atau apapun yang bisa saya raba, saya lihat, saya dengar ataupun tidak, saya bilang gitu ya, entah itu hitam putih, saya nggak peduli yang seperti itu. Dan ternyata alhamdulillah bangun saya nggak merasa sakit-sakit lagi, malam saya nggak merasa sakit-sakit lagi. Terus saya nggak minum obat, saya nggak melakukan gitu lagi. Dan ternyata memang semua obat itu memang dari diri kita sendiri sih sebenarnya. Kalau saya jadi sakit itu ya kita yang bikin sakit, obat juga kita yang bikin obat. Nah gitu sebenarnya itu sih. Kalau Lester itu bilang ya, kalau kamu yakin bahwa kamu ngusap-ngusap perut kamu gitu ya, misalnya nih pipi saya kamu gini-gini gitu ya, itu bisa jadi duit ya itu jadi duit gitu ya. Jadi yang belief kamu itulah yang bikin kamu ya sukses atau nggak sukses gitu. Makanya kalau kita semua itu dilepas ya, nggak perlu ada kayak gitu, karena ini udah keberlimpahan, ini sudah ketidakterbatasan, ini sudah kebebasan, ini sudah tersedia saat ini sekarang juga, keamanan absolut adanya di sini gitu ya. Jadi kalau seandainya kamu pakai pikiran gitu ya, pakai pikiran, makanya kan kalau seandainya kita masih ngerasa kita siapapun nama kita dipanggil, pasti kita ada penilaian, ada yang baik, ada yang buruk, ada yang jahat, ada yang nggak jahat gitu kan, ada yang sihir, ada apa segala macam. Itu semua cuma belief ya. Itu semua tidak nyata. Itu semua hanya cerita yang kamu ceritakan kepada diri kamu sendiri ya. Jadi kalau seandainya kamu memang terbuka, ya kamu lepaskan semua belief-belief seputar hal itu gitu. Seperti Like gitu ya. Kemarin waktu workshop self freedom juga gitu kan. Bukan Like, sorry ya. Bukan Like, sorry aku salah ya. Itu juga ngelepasin tentang sihir-sihir itu gitu kan. Terus kemudian dia jadi ketawa-tawa, ya ampun aku bego banget ya coach ya, gitu. Selama ini aku megangin, ya karena kamu percaya, makanya terjadi gitu. Tapi kamu nggak bisa bilang gini teman-teman, aku udah nggak percaya, aku yakin aku tidak percaya gitu. Itu kamu masih percaya, karena pikiran kita itu tidak mengerti kata nggak percaya, tidak mengerti kata enggak. Kamu jangan pikirin sepatu sekarang, ya. Yang dipikirin, yang muncul apa Henny di pikiran? Jangan pikirin sepatu. Yang muncul apa? Sepatu bukan. Jangan pikirin sepatu. Yang muncul apa? Uang. Apa? Nggak ngerti. Oke, sekarang aku bilang, Henny jangan mikirin bunga mawar. Yang muncul apa? Bunga mawar bukan. Karena pikiran kita itu bekerja. Yang muncul apa? Apa ya? Lihat kolam gitu? Ya. Enggak? Perhatian nggak bahwa pikiran kita itu bekerja dengan gambar. Ya. Mau kolam kayak mau apa terserah ya. Tapi pikiran kita itu bekerja dengan gambar, bukan dengan kata-kata ya. Jadi kalau seandainya kamu bilang jangan percaya atau apalah terserah ya, itu nggak akan berhasil karena pikiran kita itu kerjanya pakai gambar. Jadi dia ketika dibilang kayak gitu nggak bakal mungkin. Jadi kalau kamu bilang enggak, aku nggak percaya hal-hal seperti itu, aku yakin apa segala macam gitu, itu masih ada di dalam consciousness kamu, itu dibuang semuanya gitu ya. Jadi yang muncul itu pasti gambar gitu. Jadi kalau seandainya kita nggak buang kata-kata itu ya, atau consciousness itu, kesadaran itu, maka itu yang akan muncul di pikiran gitu. Jadi kita tidak nge-layer pakai positive thinking atau afirmasi atau apapun itu teman-teman, kita buang semua gitu ya.
gitu. Oke. Kalau kata Reza, Bu Heni disebut uang yang muncul apa, Bu? Uang. Kalau Ya, uang ya uang. jangan kalau dibilang jangan mikirin uang, Hmm, apa ya? Yang muncul tuh malah orang-orang, kayak orang-orang apa gitu? kalau kata Nggak tahu baca, tuh. kalau kata baca, coba jangan pikirin Coach Matis. Ya tetap. Kalau aku, oh tetap. Ya, tergantung ya. Berarti benar ketika kita bilang jangan, ya itu akan muncul gitu ya. Tetap lah. Yang ada itu. Iya. Iya. Kalau Oh, kalau kata Fitri, ketawa-ketawanya tuh. Oh. Sama deh kayak gitu. kalau kata Fitri, ibu jangan mikir, langsung jawab aja gitu ya. Memang jadi begitu teman-teman, ini nggak semua mungkin ya. Kalau seandainya Henny mungkin tidak seperti itu gitu ya. Tapi kalau seandainya pikiran kita itu tidak mengerti kata enggak, kata jangan, kata enggak boleh, itu dia pasti ngerjain. Maka anak kecil ketika dibilang jangan digebrak ya, itu pintunya pasti sama dia digebrak Malah digebrak. gitu. Malah digebrak gitu karena dia taunya dia kata jangannya sama pikiran dia tuh ke delete, yang di pikirannya dia tuh gambar gitu, jadi pasti dia melakukan. Makanya kalau dilarang-larang kan anak kecil makin Makin. melawan, tampaknya seperti itu kan. Exactly, karena waktu sekarang sih kita udah besar ya, kita udah bisa ngerti gitu ada kata ini atau ini, tapi waktu kecil itu pikiran kita itu cuma ngerti gambar gitu. Jadi makanya kalau seandainya kamu pakai afirmasi positif, teman-teman, saya nggak cuma bicara sama Henny, ini bicara sama semua ya yang dengerin, itu akan menjebak kamu gitu. Jadi itu yang dilepas ya, lepasin aja deh udah gitu. Lepasin yang kita sebut baik, kita sebut buruk, konsep-konsep seperti itu, belief itu kita lepasin aja dan terbuka bahwa ini sudah kebebasan, ini sudah keberlimpahan gitu. Maka itulah yang akan terjadi dalam hidup gitu. Ya. Belajar, terus belajar dari kebiasaan yang salah. Bukan tidak mungkin. Exactly. Ya. Jadi makanya again seperti Hani sudah lakukan sendiri ya, releasing jangan pakai pikiran ya. Releasing itu dari, saya selalu bilang loh kalau seandainya workshop itu datang ke saya ya, datang ke workshop itu dari kanvas kosong. Nggak seolah-olah nggak tahu apa ya, walaupun kamu udah biasa releasing, udah lama ya, teman-teman kita yang udah lama ya, dari mulai Ayu, Michael, Wita ya, Nura ya, Mbak Iin ya, Mbak Ika, itu semua datang ke saya itu setiap kali workshop, mereka tuh nggak pernah ketinggalan loh workshop apapun itu ya, selalu kanvasnya kosong, nggak tahu apa-apa, ngeblank gitu ya, makanya cepet mereka itu gitu. Jadi kebanyakan dari kita yang masih baru kan biasanya datang, aku udah tahu nih releasing, paling mau ditanya sama Coach Lia, bisa nggak dilepas, mau nggak dilepas kapan ya, saya nggak bakalan, mungkin saya akan nanya seperti itu sih, tapi nggak bakalan cuman itu aja yang ditanya teman-teman gitu ya. Gitu teman-teman ya. Jadi silakan terbuka ya untuk melakukan releasing dari hati, bukan dari pikiran seperti yang sudah dilakukan Henny ya. Nonton aja walaupun nggak ngerti, sikat aja ya, kita semua soalnya di sini kerjanya pakai energi teman-teman, bukan sihir, bukan apa sih kata-katanya, bukan sihir, bukan sulap ya. Bukan sihir, Tapi bukan sulap ya. memang bisa menyihir. tapi Oh, tapi bisa bisa menyihir. menyihir. Betul. Tampaknya seperti bisa Betul. menyihir gitu ya. Yang penting kita berusaha aja untuk melepas kebiasaan yang dulu gitu. Iya, Zaman dulu gitu. betul. Zaman waktu gelap-gelap gitu. Masa lalu yang gelap gitu ya. Nah, itu. Masa lalu kan hanya masa lalu. Betul, masa lalu itu hanya cerita yang dibikin-bikin Nah, kembali itu. sendiri. Gitu. Nah, itu betul. Ya. Mungkin Ya. Uh-huh. mau dirilis dulu, boleh sebentar. Apa yang mau dirilis? Tentang keinginan untuk kayak sekarang kan banyak banget ya, saya pengen orang yang punya utang ke saya tuh bayar biar saya bisa bayar ke orang gitu. Terus kadang saya masih suka yang kepengen gitu ngejar-ngejar gitu biar dapat. Jadi kadang-kadang saya Berhasil tagihnya atau berhasil? sekenceng. Enggak, karena saya bikin saya tagih malah semakin gitu. Atau sebaliknya, semakin saya pengen bayar tuh malah gitu. Exactly ya. Berarti benar, seperti yang saya selalu bilang ya, pengen itu nggak sama punya ya. Nah, itu. Gitu. Jadi sekarang ya, boleh nggak stop dulu sebentar? Dan sekarang perhatikan
pengen itu ya, fokus ya teman-teman ya. Saya kerja langsung sama Henny ya, yang lainnya silahkan ikutin ya. Fokus sama satu hal yang kamu pengen banget, bener-bener pengen banget ya. Kalau Henny dalam hal ini adalah pengen banget orang-orang itu bayar hutang. Ya, fokus di situ. Ya, orang lain bayar utang, saya juga bisa bayar ke orang. Ya, perhatikan nggak rasa pengennya, hasrat ya. Rasa menggebu-gebunya, rasa ngejar-ngejarnya. Banget. Bisa perhatiin nggak? Oke, kasih ruang boleh nggak? Boleh. Perhatikan, bukankah itu hanya yang muncul aja? Artinya ketika ada pertanyaan seperti itu, dia muncul spontan. Perhatikan tubuhnya, rasanya gimana? Kayak ada yang apa ya di bahu sini, apa sih kayak nggak tahu nih. Oke. Rasain aja boleh nggak sensasi yang ada di bahu itu? Nggak perlu dilabelin, nggak perlu tahu itu apa. Boleh. Hanya dirasakan aja. Kasih ruang boleh nggak? Boleh. Oke. Ada keinginan nggak untuk mengubah itu? Oke. Boleh nggak keinginan untuk mengubahnya itu diterima dulu, diakui kalau itu ada. Termasuk rasa pengakuan bahwa kamu yang sedang merasakan itu, bahwa itu bahu kamu, tentang kamu atau siapa kamu, milik kamu, terjadi pada kamu, karena kamu. Boleh nggak? Diterima dulu aja. Bukankah itu hanyalah yang tampaknya muncul juga? Ya. Dan kalau misalnya masih ada hasrat yang tersisa, kepengenan yang tersisa, boleh nggak diizinkan hadir aja? Boleh. Kalau dilepas boleh nggak? Boleh. Mau nggak melepaskan itu? Mau. Kapan? Sekarang. Dan boleh nggak terbuka pada kelimpahan yang saat ini sudah selalu tersedia? Boleh nggak mengizinkan untuk punya? Boleh. Oke, lihat lagi sekarang ketika ngelihat orang-orang yang nggak bayar utang itu rasanya apa sekarang? Ya, ada kesal, marah, karena mereka saya jadi dapat malu, saya nggak bisa punya modal, saya nggak jadi punya utang ke orang gitu. Oke, perhatikan nggak bahwa energinya udah naik dari las ya, dari hasrat naik ke marah ya. Kalau kamu ngerti 9 emosi dasar kan begitu, dari las naik ke marah ya, berarti energinya udah naik. Sekarang rasa marahnya izinkan hadir aja, boleh nggak? Boleh. Oke, mau dipegangin atau mau dilepas? Dilepas. Oke, kapan mau dilepas ya? Sekarang. Biarkan aja terurai energi itu. Boleh nggak keluar dari sistem tubuh itu? Termasuk semua pikiran-pikiran yang berusaha membantu. Karena mereka, saya jadi malu, saya jadi nggak punya modal, entah apapun itu, cerita-cerita yang dibuat-buat oleh pikiran, lepasin semua aja boleh nggak? Boleh. Mau nggak? Mau. Kapan? Sekarang. Boleh nggak dilepas keinginan untuk menjadikan cerita-cerita seperti itu bermakna, berarti, dan signifikan? Boleh. Boleh nggak? Melepas keinginan untuk jadi orang yang punya cerita seperti itu lagi? Boleh. Ketika melihat mereka masih ada nggak marah dan kesel? Enggak. Saya malah nggak tahu ini, malah enteng. Oke. Oke, sekarang rasa entengnya izinkan hadir, boleh nggak? Boleh. Biarkan aja meluas, melebar, boleh nggak?
Boleh. Boleh nggak? Jadi satu dengan rasa enteng dan rasa ringan itu. Boleh. Saya kok kepikiran apa ya? Dapat sesuatu yang nggak tahu dari mana apa gitu. Oke. Kasih ruang boleh nggak untuk keberlimpahan yang saat ini sudah tersedia? Boleh. Boleh nggak mengizinkan diri sendiri untuk punya? Boleh. Kok ringan banget ya, Coach? Makanya enakan ngelepas atau enakan menggenggam? Pas, tapi nggak tahu kayaknya dari mana gitu, kayak ada apa gitu, tapi kok enteng banget gitu. Ya, kalau gitu pikiran berusaha masuk kan, berusaha membantu. Lepasin aja keinginan untuk tahu, boleh nggak? Boleh. Mau nggak? Lepas keinginan untuk tahu. Mau. Kapan? Sekarang. Boleh nggak terbuka pada ketidaktahuan atas keberadaan? Boleh. Boleh nggak melepas semua yang kamu tahu tentang apapun? Boleh. Dan rileks saja. Perhatikan bahwa saat ini semuanya baik-baik aja. Rasanya gimana? Nggak tahu kayak apa sih, kayak ringan banget apa gitu. Ya, ya. Agen pikiran berusaha mengkotak-kotakan itu, ditaruh di museum lama-lama ya. Lepasin aja keinginan untuk tahu. Agen sekali lagi boleh nggak dilepas keinginan untuk tahu? Boleh. Boleh nggak dilepas keinginan untuk menerjemahkan atau mendeskripsikan rasa ini? Boleh. Mau nggak? Mau. Kapan? Sekarang. Boleh nggak dilepas keinginan untuk tahu? Dan boleh nggak terbuka pada ketidaktahuan atas keberadaan, atas ketidakterbatasan. Kalau ini sudah Boleh. ketidakterbatasan, bagaimana mungkin bisa dideskripsikan? Pasti terbatas ketika mendeskripsikan ketidakterbatasan. Coba buka mata ya. Kalau kata Aan, wah mukanya berubah loh Ibu. Perhatiin berubah nggak mukanya? Berapa banyak yang dipegangin kemarin, Henny? Banyak banget. Nggak dirilis ya? Kadang ada yang langsung dirilis, kadang dirilisnya sekian jam kemudian. Padahal kan harusnya yang ketek-ketek gitu. Yang dirilis kadang yang ringan-ringan, yang berat-berat malah disimpan dulu gitu. Ya itu mungkin salah satu PR. Gak bisa dijual itu kalau kata papa saya, kalau disimpan-simpan. Nggak laku. Iya. Nah itu PR berarti ya, Coach. Ya, perhatiin nggak mukanya berubah jauh sekali. Ya, berubahnya jauh. Berarti dari tadi ya, kamu megangin sesuatu, nggak tahu apa yang kamu pegangin. Kamu minta dirilis saya sih, padahal sebenarnya bisa rilis sendiri. Ya, sampai banyak nih komen-komen yang bersinar ya. Tuh kelihatan lebih damai sekarang, mukanya jadi lebih rileks ya. Banyak yang bilang ya, gitu. Ya, gitu. Terima Jadi kasih. sama-sama Henny. Jadi ini membuktikan ya teman-teman, kalau kamu mau pegangan, ya nggak apa-apa, sok mangga ya. Tapi yang menderita kan kamu sendiri ya. Tapi terbukti ketika kamu ya melepaskan emosi, ini hasilnya instan, seinstan ini. Ya nggak sih? Benar-benar tuh, wajah si ibu berubah. Wajahnya Henny berubah. Iya memang ya gitu. Jadi kenapa sebabnya kalau seandainya kamu bilang nih banyak banget saya dari tadi dapat komen-komen ya kok saya makin cantik. Sebenarnya enggak. Terus kayak tadi Henny bilang
itu anaknya ya, saya nggak punya anak ya teman-teman ya, saya free child free, sorry free child, saya child free, gitu ya, saya nggak punya anak, jadi saya nggak punya keturunan yang kira-kira mirip itu saya juga ya tahun 80-an itu, ya, gitu saya juga, Karena nggak karena berubah. dari, Masa iya sih gitu? karena saya nggak megangin apa-apa, nggak ada yang punya saya juga di dunia ini. Terus kenapa mesti dipegangin? Bukan punya saya di sini minjem doang, ya nyewa. Bukan nyewa, dikasih gratis lagi sama Tuhan dipinjemin, ya gitu ya. Jadi ya udah apa yang mau dipegangin gitu, lepasin aja. Kalau seandainya uang itu ya bisa nggak terbuka pada kemungkinan ya. Aku tanya sama Henny dan yang lain ya. Henny silahkan jawab. Bisa nggak terbuka pada kemungkinan bahwa uang itu hanya energi? Bukan punya kamu, bukan punya saya, Banget, bukan punya siapa-siapa. Ya. banget. Kalau gitu ya, uang yang tadi sudah dikeluarkan, dipinjemin apa segala macam, biarkan aja mengalir, boleh nggak? Boleh. Boleh nggak? Mengalir balik juga. Artinya keluar, kan pasti ada masuk ya dong. Bener nggak? Biarkan keluar, biarkan mengalir masuk. Boleh nggak? Boleh. Oke. Rasanya gimana? Jadi nggak ngarep sama yang punya utang deh. Nggak tahu Iya dari lagi. mana, pokoknya nggak kepikiran deh. Exactly. Iya, biarin aja ya. Bukan uang kita juga, ya ngapain pusing. Ya, Iya. ya. Kalau kata Reza, kalau ketawa, ketawa aja, Bu. Ayo kita ketawa aja, Henny. Jangan nahan ketawa. Ya. Luar biasa. Sudah benar, yang dilakukan Henny sudah benar ya. Dengan mendengarkan saya dan Matis, ya kalau lagi ngobrol ya, yang nggak jelas tuh bahasa planet apa, bahasa Inggris apa gitu, itu sudah betul ya. Tapi buka hatinya, ya, supaya semuanya lepas lagi. Jadi pikirin, jangan pakai pikiran. Ya, Ya saya nyamannya di situ, maaf. nggak apa-apa, ya silakan. Kenapa mesti minta maaf? Tidak ada yang perlu dimaafkan, ya. Kalau Iya. kalau kata Margareta, terima kasih bisa ikutan sesi rilisnya luar biasa ya. Kamu kalau saya mau ikut rilis kayak gini, kamu member sadar kebebasan aja, udah pasti releasing terus kita, ya. Ada lagi Hadi yang mau ditambahkan? Alhamdulillah udah. Udah selesai. Belum. Oh, belum. Apa Ini yang belum satu selesai? permulaan yang akan menuju ke gerbang yang lebih gitu. Udah kebuka. Terus terbuka juga ya. Jangan melimitasi diri sendiri ya. Siap. Itu pesan saya bukan cuma untuk Henny, untuk semua ya. Kalau kamu pengen ikut workshop di Ultimate Sales Freedom, kamu izinin diri kamu untuk punya, bukannya pengen. Kayak tadi kan kamu bilangnya menggebu-gebu pengen gitu. Nah Ya itu. kan? Itu yang menyebabkan nyangkut dan kesandung ya. Tapi ketika kita mengizinkan ya, walaupun kebakaran kek, walaupun ketipu kek, tetap juga bisa ikut workshop ya. Jadi hidup itu dan bukan atau ya. Jadi apapun yang terjadi, kalau misalnya kita mengizinkan, maka tetap kita bisa ikut gitu ya. Tapi kan kalau seandainya kebanyakan dari kita hidupnya nggak begitu. Kalau seandainya kita itu ya itu gitu. Kalau kebakaran ya nggak mungkin ikut workshop. Orang gua mesti ganti rugi apa segala macam gitu kan. Bener nggak? Ya, benar. kebanyakan dari kita kan seperti itu ya, tapi nggak seperti itu ya. Hidup itu dan bukan atau gitu. Jadi ya udah, kamu izinkan diri kamu ya untuk ikutan. Bilang aja sama Tami kalau mau nyicil silahkan ya, nanti Ya. saya kasih kamu, boleh, ini khusus Henny doang ya karena Henny sudah menginspirasi ya, kamu boleh ikut nyicil ya. Saya kasih nggak apa-apa. Udah saya biasanya kita kalau nyicil tuh nggak boleh teman-teman ya di kita, karena sekarang teman-teman ada kebanyakan nyicil nitip uang di saya, kita juga bingung gitu ya. Ini uangnya siapa gitu, walaupun catatan kita tentu saja rapi ya, jangan sedih gitu ya. Tapi kalau Henny silahkan, kalau saya mau nyicil boleh gitu ya. Dan nanti saya kasih, nggak perlu sampai bayar lunas, nanti saya kasih rekamannya, nggak apa-apa gitu. Oke? Okay? Terima kasih, terima kasih. Sama-sama ya, saya sangat selalu ingin mensupport, bukan ingin sih, tapi saya memang mensupport teman-teman yang emang mau bantu diri sendiri. Makanya bingung kalau seandainya ada orang-orang yang manja-manja, udah pasti saya cut, nggak bakal saya bantuin. Bukannya saya resistance ya, cuman nggak ada gunanya saya bantuin, udah dibantuin dikasih makan kayak,
kayak anak burung gitu ya, gitu kan, anak burung yang mangap terus gitu loh, apa sih, mulut ya, minta dikasih makan terus gitu kan, nggak habis-habis gitu ya, nggak sih, nggak akan ada ujungnya gitu ya. Oke, terima kasih Oke. buat semua kawan-kawan di Sedona yang baik, semua luar biasa. Coach gua salam buat Coach Matis, buat ibundanya yang buat semua deh pokoknya. Lope Lope deh Sama-sama. pokoknya. Lope, sampai ketemu lagi ya. Terima kasih banyak, Henny. Siap. Terima kasih, teman-teman. Ya, Sama-sama. saya mengingatkan kalau kamu mau ikut workshop, silahkan hubungi Tami di 0823 23861717. Jangan lupa tulis nama, jangan lupa tuliskan workshopnya apa ya. Jadi kalau seandainya kamu tidak menuliskan nama dan workshop, misalnya nggak dibales, jangan komen, saya kok nggak dibales sih coach, gitu ya. Karena sudah ada aturannya seperti itu ya. Terima kasih atas pengertiannya ya. Terima kasih Henny, I love you ya. I love you all very much Sama-sama. ya. Bye bye for now. Love you all.